malaikat itu makhluk surga. Kalau kita makhluk yang dijanjikan masuk surga, tapi juga diancam masuk neraka. Bukan dijanjikan, neraka itu tidak dijanjikan, tapi diancam. Kalau yang dimuliakan Allah, secara matematik, kalau ada dua peluang, ada surga dan neraka, maka peluangnya itu 20%. Pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana caranya mengoptimalkan peluang masuk surga supaya dia lebih dari 50%. Apakah mungkin? Kalau saya meyakini peluang masuk surga itu buat sebenarnya 99%, bahkan mungkin 99,9%. Cuman apakah bisa kita optimasi peluang itu? Kalau secara tradisional ada sebuah hadis yang ini kalau salah pahami bisa berbahaya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Dari Hamzah bin Mu'min radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Rasulullah berkata, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu la yudkhilul ahadan fil jannah." Dalam riwayat lain, ahadan fil jannah, la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yaj'ala min madani Allahu maghfiratin wa rahmatin. Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddidu, berlaku benar. Wa qaribu, qaribu itu berusaha sedekat mungkin dengan kebenaran, tapi juga kadang dihasilkan berlaku wajar, proporsional, sedekat mungkin dengan porsinya. Sadilu berusaha untuk sesuai dengan kebenaran. Waktu itu bisa dimaknai sesuai porsinya. Kemudian wa'abshiru, berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira bisa diartikan bahwa optimisme. Optimisme apa? Optimisme masuk surga. Kalau abshiru itu biasanya masuk surga. Perkataan berikutnya, fa'inna la yudkhilu ahadan fil jannati amaluhu. Sesungguhnya tidak dimasukkan seseorang ke dalam surga oleh amalan. Jadi pertama disuruh berlaku benar sesuai dengan norma. Kemudian proporsional, kemudian optimis. Tapi diingatkan, seseorang itu tidak masuk surga karena amal. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kau juga begitu? Iya, Rasulullah. Illa ayataqawmu madani Allah wa maghfiratin wa rahmatin.
Artinya semua yang Allah berikan itu adalah rahmat Allah. Jadi kalau nggak ada rahmat Allah, kita mudah, surga mudah, kehidupan tidak, amal pun tidak. Kalau tidak ada rahmat, ini sifat Allah yang paling utama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi itu dulu. Nah maka sebelum kita lanjut mengelola peluang masuk surga, kita harus pahami dulu bahwasanya masuk surga itu tidak bisa mengandalkan amal. Lalu untuk amal, amal itu untuk mendatangkan rahmat Allah yang membuat kita masuk. Sehingga mengelola peluang masuk surga itu adalah mengupayakan optimasi rahmat Allah. Dan Allah punya dua sifat yang mendatangkan rahman dan kalau rahman itu rahmatnya contohnya adalah oksigen, itu rahmatul rahman. Semua orang dapat, mau muslim mau muslim tidak. Nah sedangkan rahmatul rahim, rahmat dari yang maha penyayang, yang disayang ini hanya orang beriman. Itu antara lain adalah ampunan. Kita mencoba bukan hanya mendapatkan rahmatul rahman, tapi kita juga harus mendapatkan rahmatul. Jadi inti dari mengelola peluang masuk surga itu adalah mengupayakan mendapatkan rahmatul rahim. Kalau rahmatul rahman itu sudah otomatis karena Allah maha pengasih ya, bandel apapun dikasih. Tapi kalau rahmatul rahim itu khusus. Jadi pembahasan kita dalam rangka mengoptimalkan dapatnya rahmatul rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kali harus kita bangun itu adalah optimisme. Kenapa? Karena memang Allah sendiri mengatakan Dia mendahulukan rahmatnya daripada murka. Walaupun urutannya neraka dulu baru surga, ini urutan proses. Tapi ingat, rahmat Allah itu mendahului murka. Jadi sekalipun kita nanti lewat neraka, tapi dengan rahmat Allah insya Allah lewat doang, nggak mampir, nggak tersentuh. Jadi urusannya memang lewat neraka dulu. Wa inminkum illa waridha. Tapi itu bukan berarti Allah mendahulukan murka. Tidak, Allah mendahulukan rahmat. Jadi yang pertama kali dibangun adalah optimisme masuk. Tapi tetap harus ada kekhawatiran masuk. Makanya urutan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dua hasanah. Untuk lebih optimis. Tapi tetap harus khawatir masuk. Jadi nggak bisa kita mendapatkan peluang besar masuk surga, tapi nggak khawatir masuk neraka. Jadi manajemen pertamanya itu adalah manajemen mental optimis masuk surga, tapi juga khawatir masuk neraka. Karena memang ada surga, ada neraka, ada rahmat Allah, ada murkanya Allah. Kenapa Allah buat begitu? Karena Allah Maha Adil. Kalau neraka aja, ya nggak seimbang. Surga aja nggak seimbang. Makanya dalam surat Yasin dan beberapa ayat lain
hambatan atau penghalang masuk surga. Apa dikatakan penghalang? Pertama kita lihat yang ada dalam diri kita dulu. Diri kita ini ada syahwat dan hawa. Ini bisa menghalangi masuk surga, walaupun ini juga sebenarnya yang membuat kita harusnya pengen masuk surga. Karena surga itu sesuatu yang tidak. Surga itu memuaskan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya gimana? Kalau hawa nafsu, syahwat dan hawa nafsu itu sebenarnya membuat kita juga pengen masuk surga. Terus masalahnya ini bukan surga dan neraka. Masalahnya dunia dan akhirat. Dunia ini punya pesona yang membuat hawa nafsu kita, syahwat kita tidak terkendali. Makanya manajemen masuk surga, memperbesar peluang masuk surga itu bukan dengan mematikan syahwat dan hawa nafsu, bukan dengan itu sendiri, tapi dengan tuntukkan sesuai syariat. Nah, ada agama yang mematikan hawa nafsu. Kalau udah mati hawa nafsu itu nggak pengen masuk surga, nggak pengen masuk surga. Jadi masalah hawa nafsu ini masalah di mana dia diarahkan, ke dunia atau ke akhirat. Jadi bagaimana caranya supaya hawa nafsu ini berorientasi akhirat, pengen bidadari, pengen makanan yang lezat, pengen rumah yang indah dari intan permata, pokoknya segala sesuatu yang luar biasa. Jadi yang berikutnya adalah membangun orientasi akhirat. Kalau kita nggak punya orientasi akhirat, kalau dunia nggak perlu orientasi, kalau dunia dia hanya ada orientasi. Apa yang hidup ini diarahkan dunia? Dunia itu kalau kita jalan, kita jalan harusnya arahnya nanti berdoa. Kalau dunia ini kan jadi bangun optimisme. Kedua, kenal hal-hal yang menghambat masuk surga, kemudian berorientasi. Nah, yang kedua yang menghambat masuk surga juga itu adalah godaan setan. Kalau hawa nafsu kan dalam diri kita. Nah, yang kedua itu godaan setan. Yang ketiga pesona dunia. Ini tiga hal yang menghambat masuk surga atau yang membatasi peluang masuk surga, memperbesar peluang masuk surga. Jadi hawa nafsu itu bisa membatasi peluang masuk surga, memperbesar peluang masuk neraka. Begitu juga godaan setan dan pesona dunia. Ini tiga ini bekerja setiap saat secara intensif. Kalau setan itu kayak tukang saktinya, kalau dunia itu barangnya itu yang pas sama. Apa hawa nafsu itu seperti barang yang dipas-dipas oleh setan. Nah, kalau dunia itu ya saktinya besar. Tiga-tiganya harus dikelola dengan baik. Khusus hawa nafsu tidak dimainkan. Kalau setan memang harus ditolak, dilawan, godaan. Kemudian kalau dunia ini harus dipandang rendah.
istrinya yang bersih. Kalau syad itu berlaku keras, kalau istrinya ketiganya itu berlaku keras apa? Melanjutkan keras, tapi justru sad itu soal tepat, ibarat panah nancap ke tengah-tengah sasaran. Waqaribu proporsional, nggak usah berpikir sesuai porsinya. Nggak boleh sholat sepanjang waktu, bagaimana juga tidak boleh puasa sepanjang hari. Boleh Rasulullah, boleh bisa. Dalam ibadah sekalipun itu harus proporsional. Ini bukan supaya nambah peluang masuk surganya sholat subuh 2 kali. Karena tidak sedidu, nanti tidak dapat perkataan Rasul yang ketiga, wa absyiru. Jadi dia sedidu, wa qaridu, wa absyiru. Nah, kemudian kembali ke hadis tadi, masuk surga bukan karena amal. Ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Harus dipahami sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau karena amal, itu tidak pantas masuk surga. Jadi justru hadis ini membangun optimisme masuk surga. Kalau karena amal, ada riwayat yang menjelaskan ada orang yang mengatakan dia sangat rajin beribadah, maka dia pantas masuk surga. Lalu ditimbanglah nilai amal ibadahnya itu dari kali 10. Semua amal kan kebaikan dikali 10. Nanti yang Ramadan, di bulan puasa dikali berlipat-lipat kali, ratusan kali, dan terserah amal Ramadan dan terserah aku yang balas orang di bulan Ramadan. Itu bisa berlipat-lipat kali. Nah, dibandingkan dengan nikmat penglihatan aja itu belum cukup. Jadi hadis ini jangan salah dipahami. Itu hadis ini membuat kita optimis masuk surga. Kalau surga mengenal, alhamdulillah buat kita. Karena amal nggak bisa. Ya cukup. Jadi ini semata-mata karena kasih sayang. Dari sini kita tuh bukan optimis seperti itu. Oh, kita ini memang diciptakan untuk masuk surga. Jadi kalau sampai masuk neraka, ini memang. Nah, kemudian kita ini punya hawa nafsu sebenarnya, punya syahwat yang menjadi salah satu penghambat kita untuk masuk ke dalam surga. Dan kita ini mudah sekali sebenarnya terjatuh ke dalam hal-hal pesona dunia. Mudah sekali. Karena setting kita itu seperti itu loh. Suka yang enak, suka yang punya indah dan ganti. Innal insana li hubbil khairi cinta dunia itu luar biasa. La syai' hubbil khairi innal insana li. Tapi dikatakan al-khair itu ditafsirkan oleh ulama semuanya adalah amal, harta. Cinta hartanya itu berlebihan. Dan jadi, tapi tetap Allah sebut sebagai kebaikan, karena dia punya fungsi, punya manfaat yang besar. Termasuk manfaat untuk membuat masuk surga dengan beriman. Nah, jalankan semua ajaran agama sebaik-baiknya dan proporsional. Yang berlebihan. Nah, berlebihan ini bahaya. Sholat yang berlebihan. Ada porsi sholat wajib, fardu, ada porsi sholat sunnah. Begitu juga puasa. Supaya apa? Supaya
memenuhi hak diri kita juga memenuhi hak badan untuk makan, minum, mandi, dan juga. Jadi untuk memperbesar peluang masuk surga itu justru nggak usah berpikir, nggak perlu sholat sampai nggak makan, sholat sampai nggak kerja, sholat sampai beribadah sampai tidak menikah. Para sahabat pernah mau kalau Rasul kan sudah dijamin masuk berpuasa, aku juga berbuka, aku sholat, aku juga menikah. Jadi untuk memperbesar peluang masuk surga itu cukup dengan memandang dunia itu rendah, bukan berarti kita tidak realistis dan apalagi kalau sampai tidak fokus. Diperhatikan betul perhatian. Sadidu wa qalibu wa abshiru. Jadi sadidu sadar dulu, kemudian proporsional, benar proporsional, baru kopi. Jadi nggak sulit-sulit amat. Nah lalu bagaimana kalau orang nafsu kita membuat kita terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama? Sehingga itu kan memperkecil peluang masuk surga. Sudah lewat neraka dulu, melakukan maksiat, kita bermana? Peluangnya masih bisa besar, masih bisa. Ada lagi satu instrumen namanya top. Itulah yang membuat peluang masuk surga itu menjadi 99%, bukan 99,9%. Jadi kalau sampai ada yang masuk neraka, sebenarnya untuk kebalikan belum tentu. Kenapa? Karena terlalu masuk menggabungkan asal ayat dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia. Kemudian kenali, kita berikutnya kenali supaya manfaat kita hidup di dunia ini besar. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum nas", sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Untuk itu kenali ini tempatnya jadi apa? Kita ini dalam ibadah lebih mudah nyaman. Semua yang dilakukan tapi lebih yang lebih mudah mana? Ada orang yang lebih mudah beriman. Kalau mau katakan, bagaimana kalau orang Muslim? Apa peluang masuk surga ini? Sangat beriman. Dia bisa melakukan amalan bisa dengan tersenyum. Karena ini bentuknya apa? Jadi dokter atau jadi asisten. Jadi lebih mudah berinfak atau berpuasa. Dan itu kita prioritaskan. Kenali diri, kenali semuanya, kenali situasi kita, termasuk mekanisme emosi. Ini tipe orang yang gampang marah, gampang suka sama orang, atau gampang kenali dulu. Kalau kita yang gampang marah, karena itu marahnya yang lain. Kenali kita gampang tersulut emosi marah kita itu kalau apa? Marah itu kan mekanisme. Itu kita tidak inginkan sesuatu, terus kita tidak mendapatkan, kemudian
dengan mengenali mekanisme manusia. Begitu juga kalau gampang suka, itu mudah terpengaruh, mudah suka dengan sesuatu itu dalam hal apa. Dengan juga selera makan. Nah ini semua nanti akan mempengaruhi pengendalian ini. Karena kalau kita ada mengendalikan ini, ya perlu masuk kita dulu. Manajemen atau mengelola peluang masuk surga ini tentunya untuk orang beriman, sehingga tidak perlu dikatakan beriman, udah beriman. Ini kan semua yang ada di sini yang pengen masuk surga, dan semua orang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, ilmu ini nggak ada gunanya, karena nggak ada orang yang kafir masuk surga. Ilmu ini nggak ada gunanya. Maka tidak perlu lagi disebutkan iman, tidak otomatis. Cuma karena itu kan karakter iman itu naik tuh. Karena iman naik turun, maka harus ada tawadhu. Kalau iman naik turun, itu nanti amal tuh naik turun, amal soleh naik turun. Karena amal soleh itu yang setara dengan iman. Ketaatan itu setara dengan iman. Iman itu kan bisa dilihat, yang terlihat, itu ketaatan. Kita sendiri nggak bisa melihat iman kita, yang bisa kita ukur itu adalah ketaatan. Ketaatannya. Oleh sebab itu ada tawasul hak, ada tawasul sunnah. Itu urusan surat Al-Asr itu buat asal dengan insan al-musab ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di antara langkah-langkah ini, saya paling sulit gimana? Kalau saya menjaga organisasi, karena tiap hari mata lihat dulu ini ngidak ngerasain telinga mendengar menjaga orientasi. Makanya Rasulullah ajarkan, sudah kamu yang masuk di dunia, karena syarat untuk masuk surga itu harus hidup dulu di dunia dan manusia. Maka pandanglah dunia itu sebagai sesuatu yang hina. Bobotnya kalau seluruh dunia dikumpulkan itu tidak sampai sehelai sayap yang nyamuk. Sehelai sayap yang nyamuk itu nggak sampai ke dunia berbeda dunia. Nah itu supaya kita punya orientasi akhirat, maka cara pandang terhadap dunia itu harus. Jadi dunia itu tidak, tapi dibutuhkan. Siapa yang nggak butuh dunia? Ustaz nggak butuh. Siapa yang nggak butuh pasangan? Belum punya pasangan, dia nggak butuh. Siapa yang nggak butuh makan? Makanya dalam Islam itu proporsional. Lokal itu nanti itu menjelaskan ayat bulu wasrobu wala tusri. Maka yang minum jangan. Jadi realistis, tetap pandang dunia itu hina, atau tadi pandanglah dunia itu hina.
karena hidup banyak. Menjaga orientasi itu bagi saya pertama itu berat. Coba kita jatuhnya misalnya. Kita bisa ukur jengkelnya kita karena dunia apa? Mana lebih sering kita kesal jengkel karena dunia? Walaupun secara matematis surga dan neraka, peluang masuk surga dan neraka itu tinggi, tapi sebenarnya Allah menciptakan suatu mekanisme untuk memperbesar peluang masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa. Untuk saya nggak pernah tidak ada surga. Kalau orang kafir nggak bakal guna nih, kenapa? Surga ini sehingga orang beriman itu konsep panjang umurnya itu beda dengan orang kan. Kalau orang itu panjang umurnya itu awet muda, sehat, wajah perkasa. Kalau orang beriman konsep panjang umur sebaik-baik manusia yang panjang umurnya seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi tidak ada amal. Jadi konsep panjang umurnya itu udah beda. Surga nggak ada, neraka nggak ada. Itu iman. Diterima sebagai obat kabar yang menjadi orang yang amanah, jujur, benar, dan kita lihat sendiri tidak ada yang permanen di dunia ini kan tidak ada yang permanen. Manusia mana? Pohon juga, pohon juga. Ada batasnya juga. Kalau bisa dibuat tahun tapi belum ada. Itu kan menunjukkan kepanjangan dunia kok nggak punya orientasi akhirat. Kok berorientasi pada yang depan. Sebenarnya gini, kalau ada orang pengen banyak umur hidup 1000 tahun terus dunianya rusak, alamnya rusak, udah nggak enak hidup ini. Jangan rusak semua. Depan kita itu udah nggak enak. Kalau banjir itu pengen ngapain berorientasi dunia yang ada banjir? Tapi tetap harus berdoa ya Allah. Semoga al-Faiqona tidak dihindarkan dari bojong. Sholat tahun nggak banjir. Oh, hujannya sering-sering nggak apa-apa. Tapi hujan manfaat. Allahumma sayyiban. Dan itu dijadikan proporsionalitas itu kayak hukum keseimbangan hukum alam semua kalau berlebihan air kalau berlebihan jadi banyak. Terakhir, ibadah apa yang harus diutamakan untuk memperbesar peluang
Karena disebut iman uji. Jadi begitu sholatnya rusak, adatnya rusak, puasanya rusak, infaknya rusak. Kita jangan sampai sholat itu. Ini penting banget. Amalan sholat. Karena tanpa sholat itu semuanya sia-sia. Nanti dia bilang, ini bangunan kalau nggak ada yang ini, kalau saya itu fondasi. Dan nanti atapnya itu bisa. Oh iya, sebenarnya yang terakhir itu bisa. Kalau mau membesar peluang manusia itu bersih, berkorban jiwa. Suruh apa itu? Oh, baru terbit. Apa beda terbit dengan suruh? Sebenarnya terbit itu suruh, tapi belum sholat suruh. Kalau fajar itu kan panjang, bahasa Indonesia panjang itu panjang, semburan, mataharinya masih di bawah subuh, tapi cahayanya sudah kelihatan. Kalau suruh, mataharinya sudah di atas subuh. Jadi kalau udah tinggi, tidak kalah. Jadi yang harus dijaga itu sholat. Tapi kalau mau memperbesar peluang tersebut nggak bisa sampai 100%, itu lihat di dalam Allah. Jadi mungkin bagian-bagian orang berjuang panas di balik, kok bisa bertahan juga, padahal kekurangannya luar biasa. Dan yang nolong itu kan, nah karena saya ketemu sama kamu enggak. Jadi ada salah seorang imam masjid pernah menjadi masjid berwisata. Dia pasti waktu dia kembali diundang menjadi imam masjid dapat kabar orang tuanya meninggal. Mereka bersyukur karena meninggalnya sah. Atau dia mau dari pengajian masjid yang dia jadi imam masjid sidik itu di jalan baru sekian. Dia bilang kami berjuang bukan untuk berdirinya negara Palestina. Hingga berdiri itu nggak apa-apa. Kalau berdiri itu patahan koriban kemenangan dunia, patahan koriban. Kita senang loh. Tapi kalau orang ini yang menjadi fokus mereka, mereka sudah boleh. Nah ini cara-cara praktis, cara praktis untuk memperbesar peluang itu. Karena ini kita nggak bisa, kan nggak ada harus angkat senjata. Diperbesar dengan dakwah itu menyampaikan kabar gembira, peluang masuk surga, kemudian bantu saudara-saudara muslim di Palestina dengan cipratan pahala dengan cara apa? Tribun, boykot, terus produk-produk yang brok itu memperbesar peluang masuk. Kalau nggak boykot, ini kayak praktis. Kalau nggak boykot, peluang masuk keras. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mendapatkan optimisme kita untuk masuk surga, tapi jangan lupa ada ancaman masuk dan jangan sampai kita terpenjara di badan neraka. Penjara itu di dunia. Kalau kita di penjara karena membela kebenaran,
tapi saya tutup di lahirlah di Biladin. Kemudian semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang mendiskusikan, tunggu beberapa menit. Nggak ada yang segerakan enggak. Kalau gitu nggak ada maksud. Kan hadis tadi menegaskan kita ini masuk surga karena rahmat. Itu konsepnya muncul ini karena perbuatan baiknya sama. Jadi pas mau masuk surga nggak layak, masuk neraka juga nggak perlu. Sehingga dia di tengah-tengah, ada di tempat tinggi saja bisa lihat neraka, bisa lihat surga. Nggak ada kalau gitu berarti orang masuk surga kenapa loh? Kenapa kan? Semuanya dua ada tempat. Kalau masuk surga nggak ada tempat. Surga nggak neraka. Kalau gitu mah nanti peluangnya jadi bagi 33,3%. Itu ada pemahaman keadilan. Terlalu mengandalkan logika. Gimana kalau nol? Padahal udah jelas kan di sini. Ada bikin opini soal surga. Surga kerana Allah nggak apa-apa kan? Dan Allah mengatakan, aku mendahulukan rahmatku. Sehingga kalau salah pun tidak dicari obat istighfar. Aku sudah. Kalau ada tempat yang kayak gitu, Pak, maksudnya ada posisi. Tempatnya sih ada. Kalau ada posisi bukan surga, bukan neraka, ngapain? Di hidupnya ngapain? Itu dia tuh. Itu kan memahami masuk surga karena padahal masuk surga karena rahmatnya rahmat itu banyak dan Allah jadi gampang menerima. Mau segede apa dosa bisa diampunkan. Ada yang itu asal jangan mati dosa syirik. Kalau mati dosa jadi itu membutuhkan taubat itu karena dia nggak ada kompensasi lain. Bisa dia nggak ada. Allah itu nggak menghapus proses itu secara otomatis. Tapi kalau hal lama tidak ada dosa-dosa yang namanya hidup di dunia pernah jengkel, pernah marah karena dunia itu dosa. Jengkel marah. Tapi itu maksudnya lama itu ya bisa dihapus. Ya Pak. Itu memang ada yang pemahaman itu tapi tidak benar berdasarkan tadi hadis dan Allah hanya menjanjikan surga dan itu ada dua khayalan soal surga dan neraka kita bisa khayalan pokoknya apa yang Allah katakan itu begitu karena surga itu juga akan berbahaya kalau lagi nikmatnya gitu. Perihnya neraka itu malah bayangkan dengan api dunia itu. Ya, tenang, tidak ada yang
gantung gitu, nggak ada surga. Itu kalau dalam bahasa keluarga negara personal berada, nggak punya KTP neraka, nggak punya KTP surga, nggak punya keluarga negara. Ya, kemudian sudah bermanfaat, sudah surga. Tanpa keabilan sedikit, dan mudah-mudahan semua kekeliruan kesalahan kita diampunkan dan dihapuskan bersih-bersihnya sehingga kita mencapai tujuan. Alhamdulillah, dengan saya kebenaran dari Allah dan kebenaran apa yang saya sampaikan tidak dapat kesalahan dan hilang dengan sebagai manusia itu walaupun lingkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.